Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para bapak dan ibu, ada ibu-ibunya, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita doakan Ketua DKM beserta para pengurusnya. Kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, dan Allah beri kekuatan di dalam memakmurkan rumah Allah ini. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah salat subuh yang insya Allah kita semua akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, hari ini kita sudah berada di hari keberapa Pak? 25, berarti lebaran kurang berapa hari lagi? Dikit lagi ya, perjuangan. Hari ini alhamdulillah ibarat orang nyebrang lautan, sedikit lagi kita akan sampai di pinggiran. Karena itu pertahankan dan tingkatkan semangat. Karena kalau orang balap lari ini semakin dekat dengan garis finish, berarti semakin apa? Semangat. Jangan sampai ketinggalan, ya, tambah semangat. Sebelum saya akan menyampaikan materi pada subuh kali ini, mari sama-sama kita awali majelis kita ini dengan kita bersolawat kepada Nabi kita. Karena dengan solawat itu orang itu akan diberikan 3 cahaya. Yang pertama, nurun fil qabri. Orang itu akan diberikan cahaya di alam kuburnya. Yang kedua, nurun alis sirat. Orang itu akan diberi cahaya di atas sirat. Dan yang ketiga, nurun fil jannah. Orang itu akan Allah kasih cahaya ketika kita berada di dalam surga. Maka kita awali dengan salawat dulu ya. Sallallahu ala. Ayo semangat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi. Sallallahu ala. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi Pak, biar ganjil ya. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sering-sering bersolat untuk Nabi kita, Pak ya, biar kita
nanti dikumpulkan di dalam surganya Allah bersama-sama. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, di penghujung Ramadan ini orang itu terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama, ada orang yang ketemu Ramadan nggak dapat apa-apa. Dia nggak puasa, dia juga nggak sholat sunat tarawih, dia juga nggak baca Al-Quran, dia juga tidak berinfak sedekah, tidak melakukan amal-amal soleh selama Ramadan. Ada nggak orang yang tipe itu, Pak? Ada nggak, Pak? Banyak. Ya. Jadi Ramadan itu kayak bulan biasa aja. Dan orang ini akan mendapatkan kecelakaan besar. Nabi bilang, rogima anfu, celaka. Orang ketika ketemu Ramadan, dosanya enggak diampuni. Maka kata Imam Qatadah, seorang ulama, beliau bilang apa? Malam yugfar fi Ramadan walan yugfar fi masiwa. Orang yang sudah ketemu di bulan Ramadan, dosanya tidak diampuni, maka orang itu akan berpeluang besar di luar bulan Ramadan, dosanya pun enggak diampuni. Nauzubillah, Pak ya. Kelompok yang kedua, ada orang ketemu Ramadan ala kadarnya. Kadang dia puasa, kadang dia enggak. Kalau lagi repot, lagi berat kerjaannya, enggak puasa. Kalau lagi nyantai, puasa. Kadang ada orang yang dia sholat taraweh, kadang enggak. Ya, ini orang golongan ini dia akan menyesal karena tidak bisa meraih semua amal ibadah Ramadan selama bulan Ramadan. Kan begini, Pak, puasa itu menghapus dosa ketika kita punya dosa di siang hari. Jadi dari terbit fajar sampai ke maghrib itu kan kita melakukan dosa. Dosa itu dihapus dengan sebab puasa Ramadan. Nah, ketika dari maghrib sampai ke fajar lagi, kita juga punya peluang untuk melakukan dosa. Dosa dari maghrib ke fajar itu dihapus dengan sholat qiyam Ramadan, sholat tarawih. Jadi nggak bisa, Pak, orang itu puasa doang kagak tarawih. Atau ada orang tarawihnya rajin nggak puasa, dia satu paket, siang puasa, malam apa? Tarawih. Mana dalilnya? Dalilnya hadis Rasulullah, man shoma Ramadhana, orang yang telah berpuasa di bulan Ramadan, maka di ujung hadis itu ghufira, Allah ampuni. Kemudian malamnya kata Nabi, man qama Ramadhana, orang yang melakukan qiyam Ramadan, di ujung hadis itu ghufira, Allah ampuni. Ya, maka tinggal 5 lagi perjuangan kita. Jangan sampai ada yang ditinggal puasanya, yang ditinggal apa? Qiyam Ramadannya. Karena belum tentu, Pak, Ramadan tahun akan datang kita tuh ada. Kita ketemu lagi, belum tentu. Ada nggak di warga sini? Ramadan tahun lalu sholat bareng di sini. Ya, buka puasa bareng di sini.
sholat berjamaah bareng di sini. Tapi Ramadan tahun ini orang itu sudah berada di alam kubur tahun ini. Ada nggak? Ada. Bisa jadi tahun depan kita yang ada di alam kubur. Jadi orang ketemu Ramadan itu 1 tahun sekali. Dan tidak ada jaminan kalau tahun yang akan datang kita ketemu Ramadan apa enggak. Makanya sekali berjumpa dengan Ramadan, jangan pernah ditinggalkan. Dan kelompok yang ketiga, ya, orang yang semua dilakukan, Pak. Semua dilakukan. Dia lakukan puasa dengan sempurna. Dia lakukan qiyam Ramadan dengan sempurna. Tadarusnya sampai hari ini sudah berulang kali khatam. Ya, sedekahnya, infaknya, zakatnya, takjilnya, dia juga. Masya Allah tuh Pak. Itulah orang yang minal faizin. Orang yang apa? Orang yang sukses, orang yang berhasil melewati lautan Ramadan. Nah, mudah-mudahan yang tersisa ini termasuk kelompok yang ketiga, ya. Tarawehnya hatam, puasanya hatam, Qur'annya juga apa? Hatam. Insya Allah itu yang akan menjadi cahaya. Karena kata Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman kepada Nabi Musa, kata Allah, inni a'taitu ummata Muhammadin nurain. Kami berikan, kata Allah, kepada umat Nabi Muhammad itu 2 cahaya. 2 cahaya ini jangan sampai umat Nabi Muhammad mendapatkan kesulitan 2 kegelapan. Kata Nabi Musa, ma nuraini ya Rabb. Apa 2 cahaya itu? Kata Allah, nuru Ramadan, cahaya Ramadan. Jadi Ramadan itu memberikan cahaya, dan kita, Pak, jangankan mati, hidup aja butuh cahaya. Kalau hari ini, malam ini, dari Isya listrik mati, sampai waya gini masih mati, datang nggak ke sini? Belum tentu. Ini karena ada cahaya membuat kita bisa datang ke majelis ini. Orang hidup butuh cahaya, apalagi orang sudah mati. Ya, terutama cahaya kita ketika di alam kubur. Itu yang kita butuhkan. Orang-orang yang ingin kuburannya bercahaya adalah orang yang bisa meraup semua amal Ramadan dengan sempurna. Maka dialah yang berhak mendapatkan cahaya Ramadan. Kalau pengen kuburan kita apa? Terang. Ini semua akan masuk ke kuburan nggak? Nah, pasti. Kita pasti masuk ke kuburan. Apalagi yang udah pada putih semua ya. Ada putih semua. Palak putih, jenggot putih, gigi udah ompong, kaki udah pada blonjor. ya udah pada blonjor. Nah, itu berarti udah deket ya. Kita semua nanti akan mati, masuk ke liang kubur, dan kita butuh cahaya. Cahaya Ramadan, cahaya Rasulullah sholawat tadi. Nah, cahaya yang kedua di bulan Ramadan apa? Nurul Quran, cahaya Al-Quran. Makanya kenapa orang di bulan Ramadan itu telah lelah, Pak, letih-letih, tetap ngantuk-ngantuk, kita baca Al-Quran. Karena 1 huruf itu akan menjadi cahaya. Buat siapa? Yang membacanya. Nanti puasa dan Quran ini, Pak,
dia akan datang kepada Allah, minta izin si puasa, si Al-Quran, minta izin sama Allah, fasyafi'ni ya Rab, izinkan saya, kata puasa, memberikan syafaat kepada orang yang selalu berpuasa. Al-Quran datang kepada Allah, kata Al-Quran, fasyafi'ni ya Rab, izinkan saya untuk memberikan syafaat kepada orang ini yang selalu membaca saya. Nah, kan dalam hadis Rasulullah SAW, as-siyam wal Quran yashfa'an yaumal qiyamah. Puasa dan Quran pada hari kiamat akan memberikan syafaat. Itu yang kita butuhkan. Itu yang kita butuhkan. Ya. Biar apa kita mendapatkan dua cahaya itu? Supaya kita tidak mendapatkan malapetaka beratnya dua kegelapan. Kata Nabi Musa, ma zulumatan ya Rabb. Apa dua kegelapan itu? Satu, zulmatul qabri, gelapnya alam kubur. Yang kedua, zulmatu yaumil qiyamah, gelapnya hari kiamat. Jadi supaya kuburannya tidak gelap, hari kiamat datang kita tidak mendapatkan kegelapan, maka di bulan Ramadan raihlah cahaya Ramadan, cahaya Al-Quran. Makanya Bapak Ibu kalau habis baca Al-Quran nih, habis baca Al-Quran ya, ada dua doa yang jangan ditinggal. Satu, Allahumma ja'alil Qur'ana sahiban fid dunya wa syafi'an fil akhirah. Ya Allah, jadikan Quran ini pemberi syafaat di akhirat, teman saya di dunia. Yang kedua doanya Bapak, Allahumma arhamna bil Qur'an. Ayo, waj'alhu lana wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna ana al-laili wa atrafan waj'alhu lana hujjatan. Itu doa jangan ditinggal Pak. Tiap kali kita habis baca Quran, ya Allah jadikan Quran ini imam, jadikan Quran ini hidayah, jadikan Quran ini nur, cahaya buat kita. Makanya orang yang pengen hatinya bercahaya, jangan pernah tidak baca Al-Quran setiap hari. Jangan pernah tinggalkan itu Pak, biar hati kita bercahaya. Nah para bapak hadirin sekalian, bulan Ramadan itu kan kegiatannya banyak Pak ya. Kalau sudah keluar dari Ramadan, ya Ramadan sudah pergi, Ramadan sudah meninggalkan kita, ada 5 amalan yang tidak akan pernah nggak ada, pasti selalu ada. Ini saya sudah catat di sini nih. Jadi ada 5 amalan yang tidak kita tinggalkan, yang masih terus ada. Apa Pak? Yang pertama, sini sengaja saya catat Pak, biar bapak-bapak pulang dari sini ada oleh-olehnya. As-saumu lan yantahi. Puasa itu tidak akan pernah berakhir.
Jadi puasa itu Pak bukan Ramadan doang. Ya. Jadi amalan yang tidak pernah berakhir, puasa. Selesai puasa Ramadan, ada puasa apa Pak? Syawal. Jadi Syawal itu Pak sangat penting menentukan diterima dan tidaknya Ramadan kita. Ya kadang-kadang orang disepelekan. Ya. Tebang Syawal, tebang sunnah begitu Pak ya. Syawal itu Pak, dia penentu tanda-tanda, ciri-ciri amal puasa Ramadan orang itu diterima adalah ketika orang itu mampu melakukan Syawal. Nah, di sini disebutkan nih. Anna muawadatas siyami ba'da siyami Ramadan alamatun ala qabuli saumi Ramadan. Orang yang memiliki kebiasaan berpuasa setelah puasa Ramadan, tanda-tanda amal Ramadannya diterima. Nah, jadi posisinya penting tuh Pak. Jadi Syawal itu sangat penting. Jadi terima nggak nih puasa Ramadan kita nih oleh Allah selama 1 bulan? Bagaimana dilihat orang setelah puasa Ramadan, puasa Syawal. Yang kedua Pak, puasa Syawal itu menggenapkan orang mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Bapak kan kalau disuruh puasa 1 tahun nggak nyanggup nggak Pak? Ya. Jadi Nabi Nuh itu Pak puasanya tiap hari. Kalau Nabi Daud puasanya apa? Selang-seling. Ya. Jadi supaya kita mendapatkan pahala 1 tahun puasa, kuncinya di puasa Syawal. Man shoma sittan min Syawal kasaumi dahr. Kata Nabi begitu. Orang yang berpuasa Ramadan diiringi dengan 6 hari bulan Syawal, maka dia mendapatkan pahala puasa 1 tahun. Spektakuler. Puasa apa lagi Pak setelah Syawal? Puasa bulan haram. Bulan haram bulan apa? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu bulan haram. Ya. Puasa terbaik kedua setelah Ramadan, puasa bulan haram. Kalau ibarat sholat terbaik ya setelah sholat 5 waktu, sholat qiyamul lail, sholat malam. Jadi bulan haram itu Pak, bulan Zulqa'dah. Kalau orang kampung kita nyebut bulan apit Pak ya. Bulan Zulhijjah, bulan Muharram. Itu posisinya luar biasa. Terus puasa apa lagi? Ada puasa Daud, ada puasa Senin Kemis, ada puasa Ayyamul Bid. Jadi puasa itu nggak pernah berakhir. Jadi orang jangan menganggap bahwa puasa itu hanya Ramadan. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, yang tidak pernah berakhir atau hilang, wal Qur'anu lan yarham. Membaca Al-Qur'an tidak pernah ada akhirnya. Jadi baca Al-Qur'an itu bukan hanya di bulan Ramadan saja, tapi sepanjang hari. Maka ada 5 hal yang bisa dilakukan orang dengan Al-Quran. Yang pertama, membaca. Paling rendah tuh Pak, membaca. Kalau membaca aja kita jarang-jarang Pak, atau nggak pernah baca Al-Quran, berarti kita sudah meninggalkan Al-Quran. Karena dia itu peringkat terendah. Jadi orang berinteraksi dengan Al-Quran 5 hal. Pertama apa? Membaca. Ya. Yang kedua, kalau nggak mampu membaca, mendengar. Jadi kalau ada orang baca Quran kita dengerin, itu pahalanya sama yang baca. Ya, gampangan mana? Baca sama denger? Gampang dengerin. Makanya kata Nabi apa? Orang yang sudah baca Al-Qur'annya bagus, orang itu akan dikumpulkan bersama dengan malaikat-malaikat.
Orang yang baca Al-Qur'annya ia terbata-bata. Ya, jadi kalau ada bapak-bapak baca Quran terbata-bata, masih belajar, masih proses pengen bisa, itu pahalanya ajron 2 kali lipat daripada orang yang mahir. Ya, jadi orang yang baca Quran terbata-bata pahalanya lebih apa? Lebih besar, karena dia apa? 2 pahala. Pahala pertama membacanya, pahala kedua apa? Usaha biar bisa mendapatkan 2 pahala. Yang ketiga apa? Memahami. Kita baca, ya kita dengarkan, kita baca, kita pahami. Jadi nanti kalau baca Quran sambil diterjemahinnya, sambil oh ini perintahnya ini, oh perintahnya ini. Yang keempat, mengamalkan apa yang Al-Quran sebut, apa yang Al-Quran sampaikan, kita apa? Amalin. Yang kelima, mengajarkan. Kalau sudah sampai posisi kelima, Pak, Masya Allah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Menjadi manusia terbaik adalah orang yang mengajarkan apa? Al-Quran. Jadi Al-Quran itu nggak akan pernah hilang walaupun Ramadannya sudah apa? Berlalu. Yang ketiga, wal masajidu lan tuglaq. Jadi masjid ini tidak akan pernah tertutup. Jadi masjid itu, kita sholat ke masjid bukan karena di bulan Ramadan doang. Jadi masjid itu anytime, kapan aja, sampai kita tutup mata, dia selalu terbuka dan tidak akan pernah berakhir. Orang kan biasanya masjid ramai di bulan apa? Puasa. Di luar bulan puasa enggak ramai. Padahal masjid tidak pernah tertutup walaupun di luar bulan Ramadan. Ya. Dan yang keempat, wal istijabatu lan tatawaqqaf. Doa mustajab tidak akan berhenti karena Ramadan enggak ada. Jadi kalau Ramadan itu kan Pak, waktu mustajab 24 jam selama sebulan full. Jadi Bapak mau doa pagi, Bapak mau doa siang, Bapak mau doa malam, ya itu semua mustajab selama bulan Ramadan. Di luar Ramadan masih banyak peluang berkesempatan doa-doa kita mustajab. Kapan Pak? Sepertiga malam. Tiap hari ada sepertiga malam. Yang kedua, ketika sahur. Jadi Bapak kalau di luar Ramadan nih, waktu sahur itu kan Pak ya, jam 4 sampai azan subuh, sampai imsak. Bapak jam 4 udah jalan dari rumah ke sini, atau di rumah masih sholat tahajud jam 4 petang Pak ya. Apa zikirnya Pak kalau waktu-waktu kayak gitu Pak? Zikir waktu sahur itu apa? Kata Allah, wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika sahur banyakin istighfar. Banyakin istighfar ketika sahur. Ya, jadi jam 4 sampai azan subuh tuh isinya apa Pak? Istighfar aja. Istighfar yang paling ringkas, paling pendek, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, itu paling pendek. Ya. Jadi kalau kita punya masalah utang, masalah kehidupan, masalah rumah tangga, masalah anak, masalah kerjaan Pak ya. Kalau pengen dikasih solusi, istighfar sahurnya tuh subuhnya jangan ditinggal. Setiap malam, setiap jam segitu tuh. Kalau pengen panjang, astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu. Nah, itu istighfarnya Nabi tuh. Nabi tuh baca itu tiap hari 100. Jadi Bapak itu kalau habis sholat malam tahajud ya masih ada jam 4, duduk di atas sejadah, baca astagfirullahalazim 100 kali, baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi 100 kali. Ya. Kalau kita punya masalahnya lebih besar Pak, ini lagi jelimet Pak ya, urusan kesana mentok,
Kayaknya pintu rezeki kita pintu ini susah tuh Pak, susah ya. Apa amalannya Pak? Baca di waktu itu juga, di waktu sahur, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minas. Baca tuh 100 kali. Kalau pakai Nur Ali Pak ya, itu dibaca setelah azan subuh. Di sini nih antara azan dan iqamah berapa menit? Di sini 10. Nah, kayak Nur Ali itu amalannya Pak, setelah azan subuh berkumandang, qobliyah subuh, baca apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. 40 kali itu 40 kali habis baru apa? Iqomah. Ya. Kenapa tuh Pak? Zikirnya itu tuh. Karena itu kan doanya Nabi Yunus Pak. Ketika Nabi Yunus dicaplok ikan dan Nabi Yunus masuk ke dalam perut ikan, Bapak bisa ngebayangin tuh betapa sulitnya tuh kita ketika dalam perut ikan, sempit, pengap, gak bisa napas, gelap, payah. Artinya apa Pak? Kalau hidup kita tuh kayak di dalam perut ikan susahnya, maka zikirnya apa tuh? Zikir Nabi Yunus. Ya. Terus masih ada waktu lagi tuh Pak, itu baca 100 tuh. Ya, setiap waktu sahur tadi. Masih ada waktu, belum azan subuh, kita masih di rumah, belum berangkat ke masjid. Kalau kita pernah punya dosa besar dan kita dihantui oleh dosa besar itu Pak, pernah bunuh orang, mungkin pernah berzina, mungkin pernah dulu menyakiti orang tua, mungkin pernah renggang urusan dengan orang tua, dosa kita itu besar. Kita minta istighfar, itu kita baca doanya Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa, doanya Nabi Musa alaihissalam apa Pak? Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Itu Nabi Musa baca doa itu Pak. Kenapa? Karena Nabi Musa itu pernah nabok orang. Jadi orang itu ditabok sama Nabi Musa. Kemudian setelah ditabok, orang itu langsung joprak, jatuh dan mati. Ya, mati. Makanya Nabi Musa terus berdoa, Rabbi inni zolamtu nafsi faghfirli. Baca 100 kali itu. Ya. Atau kita pernah meninggalkan larangan-larangan Allah. Apa meninggalkan? Mengerjakan maksud saya. Kata Allah, ini jangan ini jangan dikerjain, ini jangan kerjain, tapi kita kerjakan. Seperti Nabi Adam alaihissalam. Ya, karena melanggar perintah Allah. Apa doanya Nabi Adam? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu nggak akan hilang Pak, walaupun Ramadannya sudah berlalu. Baca itu setiap ketika sahur, terutama dari jam 4 sampai azan subuh. Ya. Kemudian yang kelima, yang terakhir, yang tidak akan pernah terputus, wal ajru lan yanqati'a, pahala yang terus mengalir. Pahala yang terus mengalir itu nggak pernah terputus Pak. Apa itu Pak? Yang pertama, sedekah jariah. Itu pahala yang tidak pernah putus. Dan nggak hanya Ramadan saja. Orang kan kadang Pak, zakat, sedekah jariah, gemarnya di Ramadan. Bagus nggak? Bagus. Tapi di luar Ramadan, kadang lalai. Di Ramadan kita melakukan sedekatun jariah, di luar Ramadan juga kesempatan itu ada, dan nilainya nggak akan pernah terputus.
Makanya kalau kata Ustadz Hadi Hidayat, Pak, ciri-ciri orang mati husnul khotimah kalau orang itu punya amal yang jariah. Ya, jariah itu apa sih, Pak? Ngalir terus. Ya. Apa yang amal itu bisa jariah, Pak? Bisa ngalir. Nih, bangun masjid. Ada lampu masjid putus. Udah, saya yang beli aja. Gitu. Jadi selama lampu itu dipakai, Pak, menerangi masjid ini, orang yang membelinya tadi, dia dapat pahala ngalir. Itu jariah. Apalagi kipas angin, AC, ini termasuk, Pak, ya kan? Sanyo, keran, keset, apa aja tuh yang buat masjid itu, Pak, itu jariah, ngalir terus, gitu. Wakaf Al-Quran, Pak, ya. Jadi Bapak beli Al-Quran, taruh di sini, nggak usah dinamain, nggak usah diumumin, nggak usah dikasih tahu ke orang lain. Taruh, saya niat wakaf Quran di sini. Nanti orang yang datang ke sini baca Quran kita yang kita wakafin, maka orang itu yang mewakafkan ngalir pahalanya, Pak. Masya Allah. Ya, jangan dibalik. Pas lagi ngaji di masjid ada Quran cakep banget, malah diapain? Gua pulang, ya kan? Wakafin kagak, ngambil apa? Iya. Apalagi kalau bisa wakafnya sono, Pak, di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, nggak apa-apa. Kalau perlu kita targetin, Pak, saya setiap bulan beli Al-Quran, nggak usah banyak, 2. 1 taruh di sini, 1 lagi taruh Masjid Ono, terus itu, Pak. Ya. Quran berapa duit sih, Pak? 1 paling yang bagus 150.000, Pak, ya. Ya, sebulan taruh di sini, sebulan lagi taruh Masjid Ono, terus begitu, Pak. Itu namanya amal jariah. Atau apa? Tanahnya nih, Pak, tanahnya sama. Tanah yang buat masjid, tanah yang buat majelis taklim, tanah yang buat tempat-tempat kegiatan ibadah, itu ngalir. Ya, termasuk juga apa? Memberikan beasiswa sama orang-orang yang yatim dan duafa. Itu termasuk apa? Sedekatun jariyah. Jadi kan orang mati itu hadis yang populer, Pak, ya. 1 yang mengalir sedekah jariyah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Jadi ngaji itu, Pak, ngaji, hadir ke majelis taklim itu adalah amal jariah. Maka kalau di sini ada majelis taklimnya, jangan pernah males, bosan-bosan ngaji. Hadir. Orang yang rajin ngaji kayak begini, Pak, ngaji apa jaminannya? 1, orang yang niat sudah ngaji, mati di tempat pengajian atau di perjalanan pengajian, matinya syahid. Yang kedua, orang yang selalu ngajinya rajin, tiap ada kegiatan ngaji datang, kata Nabi apa? Sahalahullahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang itu akan Allah mudahin masuk ke dalam surga. Jadi jangan pernah males untuk ngaji. Bahkan saya kalau di majelis taklim saya, Pak, di rumah itu, saya sampaikan sama jamaah, niatin ngaji ke majelis taklim sampai kita mati. Sampai kita mati. Niatin begitu. Ya. Dan itu pahalanya, Pak, ngalir. Orang kan begini, Pak, lebih bagus cari ilmu daripada sholat sunnah. Ya, karena orang yang punya ilmu, dia akan mengarahkan atau menuntun amalnya lebih berkualitas. Jadi nyari ilmu itu duluan, baru ibadah. Jangan dibalik, ibadah dulu baru nyari ilmu. Ya, ibadah yang diterima itu adalah ibadah yang berilmu. Maka tadi doanya saya baca tuh, Pak. Itu doa Nabi, Pak. Setiap habis salat subuh, Nabi selalu baca doa itu. Apa, Pak?
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqab. Nah, itu doa Nabi dibaca setiap habis sholat subuh. 3 poin tuh Pak. Yang pertama Nabi minta apa? Ilman nafi'ah. Berikan saya ya Allah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dia akan pengaruh Pak sama rizqan thayyibah. Jadi orang bisa makan rezeki yang halal karena dia punya ilmu. Begitu. Gak mungkin Pak, orang yang punya ilmu makannya rezekinya haram. Orang yang ada ilmunya pasti dia makan rezeki yang apa? Yang halal. Makanya rizqan thayyibah peringkat kedua. Orang dapat rezeki baik karena dia berilmu. Ya, kayak Pak Jela Taib nih, seorang pedagang, kan dapat rezeki itu setiap hari. Halal dan haramnya itu tahu karena dia punya ilmu. Begitu. Yang ketiga pengaruhnya besar Pak. Orang punya ilmu, rezekinya halal, maka amal orang itu diterima. Amalan mutaqabbal. Jadi untuk amal kita diterima oleh Allah syaratnya apa? Rezekinya halal yang kita makan dan punya ilmu. Jadi cari ilmu itu lebih apa? Lebih nomor 1. Ya. Rizqan thayyibah itu Pak, orang cari rezeki itu kan namanya ibadah. Ya, nyari rezeki itu ibadah. Tapi ibadah itu akan mutaqabbala, diterima oleh Allah kalau dia punya ilmu. Makanya jangan pernah malas-malas untuk belajar. Apalagi yang sudah pada pensiun Pak ya, sudah pada tua, bismillah niatin. Dah, saya kira itu aja. Mungkin kalau ada yang ditanyakan, saya persilahkan kalau ada yang tanya. Kalau yang kagak ditanya, saya tutup. Ada yang tanya? Nggak ada? Nggak ada? Oh, pintar semua berarti udah. Ya. Ada? Ya nanya apa aja? Mau berkaitan materi atau nggak ada materi? Nggak ada? Ya udah nggak ada, saya tutup berarti. Alhamdulillah ya. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Kita niatin Fatihah ini biar kita dikasih kesehatan yang sempurna. Biar bisa menjalankan sisa-sisa Ramadan ini dengan yang terbaik. Karena belum tentu Ramadan tahun depan kita ketemu dengan Ramadan. Yang kedua, biar kita selalu diberikan taufik dan hidayah Allah. Karena orang kesini tuh Pak, kalau nggak ada taufik hidayah Allah, kakinya berat. Banyak nggak orang yang rumahnya dekat masjid, nggak pernah ke masjid? Banyak nggak? Banyak. Itu karena taufik dan hidayah Allah. Jadi kakinya ringan. Ya, makanya kita kalau berdoa itu selalu bilang, Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim. Itu doain begitu. Ya Allah, berikan saya hidayah, berikan saya taufik biar bisa apa? Melakukan tariqim mustaqim. Ya, nah kita niatin Fatihah ini ya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua, Bapak Ibu sekalian, saya mohon dibacain Fatihah. Alhamdulillah tahun ini saya dan rombongan ya, saya sudah, sekarang dulu saya KBH Taqwa saya yang pegang, tapi 2025 kemarin alhamdulillah sudah punya KBH sendiri ya, namanya KBIH UW Aceh, Wafiz Al Amin Center. Jadi buat Bapak Ibu yang haji, yang umroh pengen bersama saya ya, insya Allah tahun ini tahun kedua keberangkatan haji regulernya.
Ya. Dan yang tahun kemarin itu emak itu Mas Budi, emak apa namanya? Makar Karneti, Zarneti. Nah itu hajinya sama saya kemarin. Ya, itu angkatan pertama berangkat. Nah tahun ini angkatan kedua. Mohon doanya biar lancar Pak ya, karena kondisinya lagi antara berangkat sama kagak ini Pak. Ya, karena kondisi Timur Tengah yang lagi kurang bagus. Ya ini pemerintah masih sedang berusaha antara Kemenhaj dengan DPR, apakah tetap diberangkatin atau ditunda. Nah, tinggal melihat kesiapan Saudi nanti. Ya mudah-mudahan mohon doanya biar yang tahun ini sudah rapi Pak, karena udah rapi Pak yang berangkat tahun ini, udah tinggal terbang doang. Ya, karena kalau dia ditunda tahun depan takutnya banyak yang berguguran, pada mati duluan. Ya, ini kan dari bulan ini Pak sampai berangkat besok kan tanggal 22 April tuh kloter pertama. Dari sekarang ke 22 April kan masih waktu 2 bulan. Itu banyak yang gugur Pak, pada mati. Ya, karena kan orang Indonesia itu yang berangkat haji yang pada sepuh. Maka target pemerintah Indonesia sudah diultimatum sama Saudi. Karena tahun kemarin Pak, ranking pertama jamaah Indonesia nyetor jenazah ke Saudi. Hampir 500 orang, satu kloter lebih. Sama Saudi sudah diultimatum tahun 2026 kudu dikurangi. Makanya tes kesehatannya lebih ketat tahun ini. Buat bapak ibu yang sudah ngantri tahun-tahun yang akan datang, paling pertama dijaga kesehatan. Ya, paling pertama dijaga kesehatan. Karena kesehatan tahun ini sangat ketat Pak. Kalau ternyata besok di asrama haji dicek ada yang tidak beres, udah nggak berangkat. Atau di asrama hajinya lolos, nyampe di Saudi dicek ulang. Tidak lolos, dipulangkan. Ya, mohon doanya Pak ya. KBHWAC yang baru mentik ini ya, baru tumbuh karena tahun kedua. Bapak Ibu yang mau pengen daftar haji, daftar umroh ya silahkan. Nanti kontak sama Pak Haji Endang juga bisa. Pak Haji Lataik juga bisa ya. Atau mau kepo-kepo di TikTok KBHWAC ada. Namanya TikTok KBHWAC. Mohon doanya biar Allah bimbing, biar Allah sempurnakan jamaah yang berangkat sehat, lancar semua. Para bapak dan ibu juga yang hadir segera Allah undang untuk jadi tamunya. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih sekali lagi dan mohon maaf dan alhamdulillah saya kalau sholat ke sini sudah beberapa kali karena kadang saya suka silaturahmi di rumah Ibu Zarneti itu. Sholatnya ke sini. Makanya kemarin pas dihubungin Pak Haji Endang, kata saya itu masjid yang dekat rumah Pak Budi ya. Orang tapi jampangin, ayo muter ke sana saya Pak, muter ke sana ke sini. Alhamdulillah akhirnya saya bisa silaturahmi dan bermuajahah dengan Bapak Ibu di masjid ini. Mudah-mudahan kita panjang umur, ketemu lagi Ramadan tahun yang akan datang. Sekali lagi mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Amin ya Rabb. Sallam sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya.